Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sejak dibukanya tanggal 20 Desember lalu, tol Prambanan telah melewatkan ratusan ribu kendaraan baik yang ke arah Yogyakarta dari arah Trans Jawa atau juga sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwasannya tol memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mobilitas agar lebih cepat sampai ke tujuan. Kedepan kita akan coba dari arah Surabaya menuju ke arah Yogyakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Kemudian untuk pintu tol Prambanan yang ada di Jogonalan di sini, seperti yang kita bisa lihat arus kendaraan memang cukup banyak ya. Baik yang keluar dari arah tol seperti yang ada di depan ataupun juga yang nanti ke arah tol Gate Prambanan. Tarif yang gratis masih akan berlaku sampai tanggal nanti 2 Januari hingga apakah akan dibuka atau akan ditutup kembali kita belum ketahui. Karena yang jelas untuk liburan Natal dan Tahun Baru kali ini tol Prambanan memang dibuka agar mobilitas masyarakat menjadi jauh lebih cepat. Meskipun pintu tolnya masih jauh, di sini kita sudah mendapatkan kepadatan arus lalu lintas dan kendaraan mulai antri. Ya, hal ini menunjukkan kendaraan yang akan menggunakan gate tol Prambanan menuju ke arah Klaten atau nanti ke arah Trans Jawa, baik ke arah timur atau ke arah barat, sudah banyak para penggunanya ya. Termasuk yang baru saja keluar dari gate tol Prambanan yang ada di ujung sana. Ya, dapat kita lihat gate tolnya. Arsitektur dari gate tol itu memang agak unik ya dibandingkan dengan gate-gate tol lainnya. Mungkin karena mengikuti kultur dan budaya yang ada di sekitar Prambanan di sini. Baik, untuk jalur tol dari arah tol Trans Jawa untuk menuju ke Yogyakarta sebenarnya ada dua. Yaitu yang dari Bawen, itu sedang dalam tahap pengerjaan, baru mulai kalau kita perhatikan. Kemudian yang dari arah Solo ataupun Kartasura itu yang sudah selesai sampai ke arah Prambanan yang sudah difungsikan. Baik, kita pindah ke perjalanan dari arah Surabaya ke arah Yogyakarta. Nah, biasanya waktu tempuh itu kurang lebih 4-5 jam mengikuti jalur keluar di sekitar Kartasura, kemudian nanti melewati Jalan Raya Jogja Solo. Ya, biasanya di jalan raya tersebut ada banyak sekali perempatan-perempatan ya ataupun traffic light sehingga arus lalu lintas mungkin akan tersendat di sana serta ramainya para pengguna jalur dari jalan raya Jogja Solo tersebut. Nah, dari arah Surabaya untuk sampai ke kilometer 492 tadi kita masuk di tol Waru Gunung ya di kilometer 724. Kemudian sampai di area ini kurang lebih waktu tempuh adalah 2,5 jam ataupun sekitar 240 km. Tol Trans Jawa sendiri telah menjadi salah satu sarana bagi para pengguna kendaraan yang akan melakukan mobilitas dari arah timur Surabaya dan juga sekitarnya ke arah tengah Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta atau juga ke arah barat dan sebaliknya. Nah, waktu tempuh dengan adanya tol Trans Jawa menjadi jauh lebih cepat. Tentunya pergerakan orang, barang, kemudian juga akselerasi ekonomi yang ada di sepanjang jalur tol ini baik dari arah timur ke arah barat dan sebaliknya menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya jalur Trans Jawa yang kita bisa lihat dari sejarah itu dahulu sempat dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1800-an Herman Willem Daendels, dan ada penamaan jalan ya di sekitar area Cilacap ke arah Yogyakarta sana menggunakan nama ini dan jalan itu juga lurus. Nah, Daendels sendiri membangun Trans Jawa pada waktu itu bisa kita bilang dari arah Anyer sampai ke arah Panarukan, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Kemudian jalur tersebut hingga saat ini itu masih ada. Bahkan jalurnya kalau Jakarta itu menuju ke arah Bogor, kemudian ke arah Puncak Cianjur, dan sampai ke arah Bandung, nanti Cadas Pangeran dan baru menuju ke Cirebon, tidak melewati Indramayu ya, dan diteruskanlah sampai ke Panarukan. Nah, ini Trans Jawa merupakan jalur yang lurus yang juga dibangun untuk mempercepat dari pergerakan masyarakat.
Untuk Yogyakarta sendiri seperti yang kita kenal adalah sebuah daerah dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun DIY. Nah, hal ini dikarenakan memang Yogyakarta memiliki otonomi daerah khusus ya, ataupun kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri. Dikarenakan di sana ada Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam dengan wilayah pemerintahan dan penduduk sendiri jauh sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai daerah istimewa, ya Yogyakarta memadukan birokrasi modern dan institusi tradisional. Nah, hal kedua yang menarik dari Yogyakarta ya, kenapa orang sana? Karena Yogyakarta tentu dipimpin oleh sultan ya. Tadi biasanya daerah-daerah itu dipimpin oleh gubernur. Kali ini memang daerah istimewa Yogyakarta dipimpin oleh sultan dan ditetapkan tanpa pemilihan ya, sesuai dengan UU Keistimewaan Yogyakarta pada tanggal 13 nomor 13 tahun 2012. Gubernur diisi oleh sultan, sementara wakil gubernur diisi oleh Pakualam. Baik, kita baru saja berbelok ke arah tol yang menghubungkan tol Trans Jawa dan juga area nantinya di ujung itu Yogyakarta sampai ke Kulon Progo. Nah, titik ini juga merupakan simpang susun yang mempertemukan arus kendaraan dari arah utara Semarang atau dari arah Jakarta yang akan menuju ke Yogyakarta. Sebenarnya ada gerbang tol di depan Colomadu ya, hanya saja di sini tidak lagi dipergunakan, jadi kendaraan langsung bablas ya menuju ke exit yang diinginkan, baik itu nanti ada Kartosuro di depan ya, kemudian ada Karanganom dan Klaten serta Prambanan. Hal ketiga yang membuat orang ingin ke Yogyakarta adalah wisata ya, karena yang kita ketahui di Yogyakarta banyak tempat-tempat wisata yang bermacam-macam jenisnya, mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, hingga wisata kuliner. Dan hal-hal baru ya yang kita lihat banyak juga ya di pinggir-pinggir pantai saat ini, tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan yang menarik untuk dikunjungi. Nah, pantai-pantainya seperti ada Pantai Parangtritis ya, Pantai Indrayanti, tentu juga menarik untuk para wisatawan. Lalu untuk wisata budaya ya ataupun wisata seni budaya, ini merupakan kota yang memiliki ciri khas sendiri karena ada kesenian-kesenian membatik, sekaten ya, sendra tari Ramayana, wayang kulit, terus kuliner ya yang cukup terjangkau harganya, terutama bagi para wisatawan. Hal yang menarik berikutnya adalah biaya hidup yang murah. Jadi orang melihat Yogyakarta mungkin ingin berbelanja, ingin membeli makanan, itu tentu dengan harga yang terjangkau ya. Kemudian juga mungkin tempat tinggal yang terjangkau. Yang paling akhir, Yogyakarta ini merupakan kota pelajar karena seperti yang kita ketahui banyak perguruan tinggi di sini, termasuk perguruan tinggi negeri yang cukup terkenal seperti Universitas Gadjah Mada. Tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi para calon mahasiswa ya untuk menuntut ilmu di sana. Baik, perjalanan kita lanjutkan ya. Di sini seperti yang kemarin sempat kita lihat dari arah Semarang pada saat melewati tol ke arah Prambanan, ada satu semacam off-ramp. Itu adalah tempat rest area. Terima kasih bagi sahabat-sahabat kami yang telah berbagi informasi. Dan seperti yang kita lihat di kanan memang masih temporary. Jadi yang ada itu adalah semacam tenda. Mungkin di sana ada sedikit makanan minuman dan ada toilet portable ya, ataupun toilet yang bisa dibawa ataupun dipindah-pindahkan, kemudian terbuat dari bahan yang tidak berat seperti plastik. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada rest area, nantinya pasti akan ada rest area yang cukup besar yang dapat menampung banyak kendaraan dengan fasilitas yang lengkap.
Baik, kita sudah melewati simpang susun ke arah Klaten. Di sini kita akan memasuki jalur paling akhir yang dibuka, dan ini hanya berlaku sampai pukul 18 ya, ataupun jam 6 sore. Jadi bagi kendaraan-kendaraan yang akan melewati tol sambungan Klaten ke arah Prambanan, hendaknya memperhatikan waktu pada saat akan sampai, karena setelah pukul 6 tol ini akan ditutup kembali untuk dijaga oleh petugas. Dan ini adalah titik paling akhir ya dari simpang susun ke arah tol gate Prambanan. Di depan sana jalannya ditutup dengan barrier plastik. Ini mungkin untuk menjaga kendaraan yang lupa ataupun tidak aware bahwasannya jalan ini sudah sampai di situ, kemudian berbelok ke arah gate tol Prambanan. Ya, kalau ketabrak pun masih ada. Sebenarnya ada lagi yang paling belakang itu barrier beton ya, tapi paling tidak akan shock terlebih dahulu pada saat mengenai barrier plastik tersebut. Kecepatan kendaraan yang diatur di sini adalah 40 km per jam, kemudian lagi dilarang berhenti ya. Yang pasti karena tol ini masih dalam tahap penyelesaian, jadi tahap akhir nampaknya. Jadi memang harus ada rambu-rambu yang dipatuhi karena belum benar-benar selesai ya, tapi paling tidak sudah dapat difungsikan untuk dilewati. Sedangkan di bagian kanan di bawah dari interchange yang ada di sana ya, itu masih ada berupa tanah, walaupun selebihnya sudah ada yang mulai dibeton. Nah, tol ini strukturnya itu at grade ataupun di atas tanah, hanya saja ditinggikan dari area sekitarnya ya. Yang kita lihat di sini banyak sawah, petak sawah, dan juga kebun ya, serta perumahan-perumahan penduduk di beberapa lokasi-lokasi. Dikarenakan kita melewati area ini setelah Natal ya, jadi nampaknya arus kendaraan sudah mulai berkurang. Mungkin para wisatawan sudah banyak yang sampai di Yogyakarta. Waktu itu sempat mengalami kepadatan ya, kurang lebih 500 sampai 700 meter menjelang gate tol Prambanan yang ada di sana. Seperti biasa ya, di area gate tol atau simpang susun dilengkapi dengan lampu penerangan. Dan mulai ada bendera-bendera di sini ya, nampaknya dari sponsor. Kita akan bayar tarif tol terlebih dahulu yang masih 0. Kita tetap harus tapping. Jadi tol ini bayarnya hanya cukup sampai ke arah Klaten. Kemudian ke arah sini masih 0 rupiah. Besaran tarif dapat kita lihat di sisi kiri ya, di sana ada layar. Hanya saja tulisannya agak lebih kecil. Mungkin bisa di zoom bagi sahabat kami. Apakah masuk dari Warugunung ya, Surabaya misal seperti kami, atau yang dari arah Semarang, atau dari lokasi yang dekat ya, Klaten dan juga sebaliknya. Terdapat jalur yang khusus untuk gate miring, jadi di sana menampung lebih banyak kendaraan untuk bisa tapping. Dapat kita lihat tarif tol dari arah Jombang 291.000, Mojokerto 319.000. Nah, dari arah Warugunung kita membayar 349.000 rupiah. Oke, selesai. Bagi yang ingin beristirahat sebentar, sebenarnya di samping sebelum dari gate tol miring ini ada lokasi yang disediakan oleh pihak Jasa Marga. Nah, bisa meluruskan kaki atau olahraga kecil ya, atau juga berjalan sedikit untuk refreshment terhadap aktivitas menyetir dalam waktu yang cukup lama. Misalnya dari arah gate tol sampai ke arah titik temu dengan jalan raya Jogja Solo ya, ini sebenarnya cukup jauh. Kemudian yang kita lihat belum ada lampu penerangan ya di sini. Kilometernya di
tadi berapa tuh? 250 ya. Oke, pemandangan untuk yang ke arah tol yang di belakang kita itu sangat indah dikarenakan gate tolnya dilatar belakangi oleh Gunung Merapi, dan juga di belakang Gunung Merapi tersebut ada Gunung Merbabu. Jadi ada dua gunung yang menjadi latar belakang dari gate tol ini. Selain itu, gate tol yang bagus yang kita lihat adalah yang gate tol Salatiga ya, dan itu berlatarkan Gunung Merbabu. Jadi ini juga tidak kalah indahnya. Baik, di depan sana itu adalah titik temu dengan jalan Jogja Solo. Jadi kita sudah sampai di sekitar Jogonalan ya, namanya di area ini. Tadi pintu tolnya itu kalau kita lihat di Google sempat ada namanya gate tol Jogonalan. Namun yang jelas tulisannya adalah gate tol Prambanan. Prambanan sendiri berada kurang lebih 5,5 km dari traffic light yang ada di sini. Waktu tempuh dari Surabaya hingga ke titik ini adalah 3 jam ya. Pas lah ya kalau kita ukur. Aduh, oh ternyata plat G-nya akan ke kanan. Nah, setelah dari area ini seperti biasa kita akan melewati Jalan Jogja Solo menuju ke titik temu dengan kota Yogyakarta. Waktu tempuh kalau itu lagi padat juga bisa sampai setengah jam ya. Beberapa rumah yang kita lihat di jalan raya di sini ada yang dibongkar nih. Yang ini nih. Dan selebihnya tetap ada ya. Hanya saja memang posisi rumah yang kita lihat berada persis di pinggir jalan. Kemudian tidak ada fasilitas trotoar untuk para pejalan kaki. Setelah tadi kita mencoba keluar tol Prambanan, kemudian kita melanjutkan memasuki tol Prambanan kembali menuju ke tol Trans Jawa. Di sini dapat kita lihat arus kendaraan ya pada saat menjelang Natal beberapa waktu lalu yang akan keluar di tol ini sangat ramai. Dan inilah yang sempat dihitung jumlah kendaraannya, tentu untuk keperluan statistik ya, pengembangan atau juga keperluan dari kelanjutan pembangunan tol Trans Jawa yang terhubung sampai ke Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo melalui kota Yogyakarta ya, tentu perlu data-data pendukung. Jadi kurang lebih ya hingga tanggal 25 itu sudah 100.000 kendaraan. Nah sekarang ini tanggal 28 Desember, berarti bisa jauh di atas itu, mungkin sudah 200.000 kendaraan. Karena yang kita lihat kendaraan di sini cukup antri. Gratis masih mas? Oke. Selain kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan umum pun mulai memilih jalan tol ini untuk menuju ke Yogyakarta dan juga sebaliknya. Nah, kendaraan umum ada yang berupa kendaraan yang kecil seperti Isuzu Elf tadi, atau juga kendaraan yang besar ya, mungkin bis yang ukuran sedang, ada yang 3/4, ada yang memang bis besar. Contohnya yang ada di seberang ya. Sayang sekali Gunung Merapi di depan sana tertutup awan bagian sisi atasnya dan tertutup kabut tipis sehingga tidak begitu kelihatan. Kalau ini clear, maka pemandangan yang ada di gate tol masuk tol Prambanan ini cukup indah dan cukup menarik ya untuk dilihat. Arus kendaraan yang akan melakukan tapping di seberang dapat kita lihat cukup panjang antriannya. Bahkan ya itu nampaknya akan sampai ke interchange yang sebenarnya berada cukup jauh dari gate tol Prambanan. Yang sebelah kiri ini yang nantinya akan tersambung ke arah Purwomartani, kemudian ke arah lingkar utara ataupun ring road utara Yogyakarta, yang juga memiliki off-ramp dan on-ramp ataupun jalur keluar masuk.
Lalu nanti akan tersambung dengan tol Bawen Yogyakarta yang melewati kawasan sekitar Magelang ya, dan diteruskan ke arah Bandara Internasional Yogyakarta ataupun Yogyakarta International Airport YIA. Tanpa area di bagian tengah ya. Di sini masih ada jalan yang dibeton, namun jalan itu belum dipergunakan. Itu nanti yang dari arah Yogyakarta ataupun Bandara YIA yang akan keluar di Prambanan. Beberapa area sudah dipasang pagar pembatas yang cukup kokoh menggunakan besi ya, dan beberapa area itu masih menggunakan barrier plastik. Sampai di sini lampu PJU-nya. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dari Surabaya menuju ke arah Yogyakarta waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Kemudian biaya yang dikeluarkan adalah 349.000 dari pintu tol Warugunung sampai ke pintu tol Prambanan. Sebenarnya ini biayanya sama dengan yang di Klaten ya. Hanya saja yang Prambanan nanti kalau sudah keluar biayanya pasti akan bertambah.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.